Kelas 5. 5. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 hebat semuanya. Hebat. Mister Mutaha, gimana kabarnya? Rodok kering. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar bahasa Indo, belajar dengan Mister Mutaha. Hebat, tepuk tangan semua. Luar biasa, mantap. Semoga anak-anak di awal jam lebih semangat dengan dimulainya menyanyi lagu tersebut. Oke, kita lanjut materi bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar 5 kata dasar yang akan kita berikan imbuhan po. Tentu kata dasar tersebut setelah kita berikan imbuhan po, maka ia akan berubah bentuk ataupun akan berubah bunyi, juga akan berubah fungsi. 5 kata dasar tersebut coba dibaca anak-anak mulai dari sekarang. 1. Yang keras. 2. 3. 4. 5. Oke, mantap. Itulah 5 kata dasar yang akan kita pelajari untuk diberi imbuhan po. Nanti akan berubahnya seperti apa, dan setelah jadi nanti kita buat kalimat yang seindah mungkin sesuai dengan nalar kita masing-masing. Oke, saya akan mencoba tanya kepada sampean satu demi satu, akan saya tanya secara acak. Silakan siap-siap. Oke, Mbak Inara, Pak Guru punya kata dendam. Ini adalah kata dasar. Kata dendam apabila kita berikan imbuhan po di awalnya, maka kata dendam tersebut kira-kira berbunyi seperti apa? Pendendam. Yang keras. Pendendam. Betul apa salah anak-anak? Betul. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Inara. Oke, halo Mas Nayaka, sehat? Sehat. Sudah sarapan? Mantap. Ini Mas Nayaka, Pak Guru punya kata berani, kata dasar berani. Nah, kata dasar berani ini ditambahkan imbuhan po, ditambahkan awalan po di awalnya. Kira-kira berani setelah diberi awalan po, kira-kira bunyinya seperti apa, Mas Nayaka? Pemberani. Lagi. Pemberani. Yang keras. Pemberani. Oke, mantap. Betul apa salah anak-anak? Oke, tepuk tangan buat Mas Nayaka. Luar biasa, mantap. Oke, Mbak Atira, Pak Guru punya kata dasar takut. Kata dasar takut. Kata dasar takut ini setelah diberi imbuhan po, diberi awalan po di awal kata tersebut, kira-kira dari takut berubah bunyi menjadi seperti apa, Mbak Atira? Penakut. Apa? Penakut. Penakut. Betul apa salah anak-anak? Luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Atira. Oke, Mbak Sanum, sehat? Sehat. Sudah sarapan? Oh, mantap.
Ini Pak Guru punya kata dasar semangat. Kata dasar semangat kalau diberi imbuhan po di awalnya, maka bunyinya seperti apa Mbak Sanum? Penyemangat. Penyemangat. Jadi kata penyemangat itu termasuk kata benda pelaku. Artinya orang yang mempunyai semangat. Semangat diberi awalan po menjadi penyemangat. Betul apa salah anak-anak? Betul. Tepuk tangan buat ketua kelas kita. Oke. Halo Mas Tio. Halo. Sehat? Sehat. Sudah nggak sakit? Sudah. Sudah sarapan? Haha, luar biasa. Oke Mas Tio, Pak Guru punya kata dasar tolong. Kata dasar tolong, kalau diberi imbuhan po di awalnya, maka kata dasar tersebut berbunyi bagaimana? Penolong. Penolong. Kalau tolong itu kata kerja, kalau penolong itu kata benda pelaku. Artinya orang yang suka menolong. Penolong itu orang yang suka menolong. Kata tolong diberi imbuhan po menjadi penolong, kata Mas Tio. Betul apa salah anak-anak? Betul. Tepuk tangan buat Mas Tio. Mantap. Luar biasa. Baiklah anak-anak, kelas sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang laki-laki kelompok pertama terdiri dari 5 anak. Kelompok kedua iki kurang lho iki. Kok pindare nih. Satu kelompok 4 atau 5 anak. Ini baru 4 ya. Ini berapa? 5. Tugas masing-masing kelompok adalah menyusun kalimat atau membuat kalimat dari kata dasar yang sudah kita jadikan menjadi kata benda pelaku dengan mendapat awalan po. Misalnya pendendam. Lah nanti sampai buat kalimat dari kata pendendam. Pemberani, penakut, penyemangat, penolong. Semua kata tersebut dibuat menjadi kalimat. Latihan menyusun atau membuat kalimat dengan kelompoknya. Silakan dimusyawarahkan sesama kelompok, ditulis, ada yang menulis, ada yang memberi usulan masukan. Nanti setelah itu presentasi ada yang mewakili ke depan. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham alurnya, sekarang kita tinggal mulai belajar secara kelompok. Belajar kelompok dimulai dari sekarang. Selamat bekerja. Inilah kerja kelompok anak-anak yang dipimpin oleh Sanum. Kelompok pertama membuat kalimat dari kata dendam. Apa betul demikian Mbak Sanum? Oke, selamat berlatih, semoga sukses. Oke, ini adalah kelompok kedua yang dipimpin oleh Mbak Vista. Mereka sedang bekerja sama membuat kalimat dari kata pemberani. Betul demikian Mbak Vista? Oke, selamat berlatih. Kompak selalu. Mantap. Oke, ini adalah kelompok ketiga. Diketuai oleh Ananda Hilmi. Kelompok ini akan latihan membuat kalimat dari kata penakut. Silakan dimusyawarahkan sesama teman sekiranya kalimatnya seperti apa. Betul demikian Mas Hilmi, kalimat yang dibuat adalah dari kata penakut. Ya, oke, selamat berlatih, semoga sukses.
Oke, dari ketiga kelompok akan mempresentasikan hasil belajar kelompoknya yang akan diwakili oleh ketua kelompok. Kelompok 1 diwakili oleh Sanum, kelompok 2 diwakili oleh Vista, kelompok 3 diwakili oleh Hilmi. Masing-masing kelompok dimulai dari Sanum, silakan presentasi hasil belajar kelompoknya. Lala adalah anak yang sering dibenci temannya karena ia adalah anak yang pendendam. Sekali lagi, tapi yang agak keras ya karena rame. Ola adalah anak yang sering dibenci temannya karena ia adalah anak yang pendendam. Oke, mantap. Kelompok kedua Mbak Vista, silakan. Saya akan mempresentasikan kalimat pemberani. Saya adalah orang yang pemberani. Saya adalah orang yang pemberani. Oke, lanjut. Kelompok ketiga yang diwakili oleh Hilmi. Haikal anak yang penakut. Haikal anak yang penakut. Oke, semuanya sudah benar saya kira, tetapi ada yang lebih sempurna dan bagus. Dalam hal ini adalah hasil susunan kalimat yang dirancang, dibuat, disusun oleh kelompoknya Mbak Sanum. Karena kalimatnya lebih panjang ya, lebih panjang. Kalau Hilmi lebih pendek, tapi nggak salah, hanya kurang jabaran, kurang luas. Kalau Mbak Vista ya tengah-tengah. Jadi intinya tadi apa Mbak Hilmi? Haikal anak yang penakut. Haikal anak yang penakut. Yang sampean? Saya adalah orang yang pemberani. Saya adalah anak yang pemberani. Sampean? Ola adalah anak yang sering dibenci temannya karena ia adalah orang yang pendendam. Iya. Ola adalah anak yang sering dibenci teman-temannya. Mengapa? Karena dia itu anak yang sering pendendam. Oke, terima kasih dan tepuk tangan semuanya. Iya, luar biasa. Mantap. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, anak-anak, kita tadi pada kelas ini saya tadi belajar tentang apa? Belajar tentang cara membuat kata benda pelaku. Oke, belajar tentang cara membuat kata benda pelaku. Memberi awalan po atau imbuhan po pada suatu kata dasar, maka kata tersebut akan menjadi berubah fungsi yang menjadi kata benda pelaku. Misalnya kata dendam diberi awalan po menjadi pendendam. Lanjut, berani menjadi Pemberani. takut menjadi Penakut. semangat menjadi Penyemangat. tolong menjadi. Oke, misal kalau kita buat kalimat dari kata pendendam, contoh sederhananya seperti apa kira-kira? Misalnya Fahim adalah anak yang pendendam, itu juga boleh, itu sudah namanya kalimat. Tapi ini hanya kalimat, tapi Fahim bukan pendendam, hanya kalimat. Yang jelas Fahim adalah anak yang soleh, anak yang pemberani, anak yang penyemangat, anak yang rajin, bukan pendendam. Yang pendendam itu bukan Fahim. Siapa? Orang Madura suka pendendam. Kita orang Jawa nggak suka pendendam. Jelas anak-anak? Oke, tepuk tangan Bapak Guru. Oke. Terima kasih. Dan sampai cukup materi kita belajar bahasa Indonesia pagi ini, semoga bermanfaat dan kita lanjut minggu berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalam, sampai jumpa.